berangkat yuk. Thank you Bang Rip. Semoga rezekinya lancar selalu abangku. Let's go guys, kita welcome to Mobile Legends. Dan Gyu bersama dengan Dan yang ternyata udah berhasil memberikan luka dengan cukup dalam ke arah pasukan dari tim LC. Mereka harus kehilangan 2 pemain mereka. Jack pun harus berhati-hati. Tadi sempat mencoba menyambar ke sang Ryan yang ternyata kini harus malah dihentikan. 1 poin kill sudah berhasil terbuka untuk pasukan dari tim LC dan mencoba untuk membalaskan dengan permainan tambahan yang mungkin akan mereka lakukan. Tapi lihat seorang Eranika ya masih berfokus juga untuk bisa mengambil ke arah buff terlebih dahulu, di mana seorang Dan malah berhasil juga memantangkan lagi 1 buah poin kill. Udah memantapkan diri sebagai pemain yang juga berhasil ya memberikan luka 2 poin ke arah teman-teman dari tim LC. Dan lihat sambaran sebuah time blade pun terjadi, di mana seorang Eranika pun kini akan berhasil dikejar. 1 hit tambahan pun berhasil digunakan seorang Q untuk bisa membuka double kill. Luar biasa. Regame yang begitu baik dipegang oleh pasukan dari tim Arab dan membuat LC ya gak cukup punya banyak cara ya untuk melakukan pembalasan di arah depan sana. Ini jadi ancaman yang harus bisa diantisipasi. Dimana kali ini ada sebuah kesempatan juga, ada sebuah turtle yang akan mulai mencoba untuk dicuri. Jadi dari spin teman-teman. Bang Rip mau scream mau berapa game Bang Rip, infokan gak sih biar aku cari nanti lawannya. Umar malah berhasil mengambil karena sebuah turtle dengan retribution yang tadi sempat terbuka dari kedua jungler. SOD sempat terkonek, namun mega kill pun terjadi, di mana 1 hit tambahan pun juga kini akan berhasil untuk menculik pemain lagi. Cleo kini ditumbangkan, namun Yori pun berhasil membalas dan the power of Bias yang terbuka gagal mengikat seorang Eranika untuk bisa juga ditumbangkan di arah depan sana. Dan ini ada sebuah reverse yang sepertinya akan digunakan untuk bisa memunculkan langsung seorang Jack di arah bottom lane, mengcover posisi yang memang harus dia jaga. Dan Onfa memberikan paham tembakan yang cukup begitu luar biasa damage-nya. Ini kita tahu bahwa seorang Onfa ya ini bakal besok menjadi pemain yang akan mengikuti ya Scream di Chat All-Star melawan tim dari Malaysia, yaitu adalah Kalang Kabut ya. Dengan Dan yang juga kini bakal bersiap membuka pukulan, tapi tersambar langsung dengan sebuah blodihan. Apakah dihentikan? Namun barrier dan juga 1 buah face crack pun kini malah dibuka. Dan Cleo pun harus ter-outplay dengan kemenangan seorang Dan yang berhasil ternyata bertahan di sana. Gue spin, boleh nanti kalau ada spin-spinan ya. Di bagian tengah juga masih ada seorang Ryan yang mencoba untuk menjalankan area perlahan tapi pasti. Mencoba untuk mengincar 1 turret yang ada di arah tengah kali ini. Harus berhati-hati pasukan dari tim LC. Harus lebih mementingkan lagi permainan dari segi tim fans sih, untuk bisa membuat mereka pun perlahan mengejar ke arah gold yang kini harus tertinggal ya. Dimana pencegahan serang Dan masih gagal juga dilakukan. Tadi sebuah lompatan yang sempat mencoba untuk membuat Cleo ya mungkin bisa dijadikan sebuah target, tapi serangan lebih diarahkan kini ke arah samping, dimana Kumar bakal harus mendapatkan langsung sebuah surprise. Ada sebuah Fatal Guardian yang tadi sempat juga terbuka, dimana Times of Blade dari seorang Q berhasil menangkap lagi seorang Cleo dengan adanya tembakan dari serangan Onfa yang bahkan berhasil mengunci sebuah double kill di depan sana. Looking for triple kill kali ini akan terjadi, tapi kesempatan yang gak akan disia-siakan kini akan lebih diprioritaskan untuk bisa mengambil tersebut turtle yang ada di arah top lane. Dengan ada Gyu yang berhasil membuka sebuah retributionnya untuk ditahan ternyata nih guys ya. Buset nggak pakai retri guys. Next match, wait bentar. Next match sih belum ada yang booking jungler sih. Kalau mau ikutan boleh. Gue coba jagain jungler ya. Boleh kok guys kalau mau dijagain jungler. Yang nggak boleh adalah menjaga hatinya jika hatinya udah milik orang lain guys. Oke, Re mau main katanya abis ini boleh. Ya dengan serangan yang masih cukup masif, ya udah yang kini harus sendirian. Apakah bakal berhasil mendapatkan langsung sebuah point kill? Namun Kayo pun juga cukup baik untuk bisa menambah pick off di arah bottom lane, dimana kali ini ada seorang Onfa ya yang harus tersambar di area sana. Halo Bang guys, welcome. Dengan wave neon yang perlahan juga mulai dijalankan, membuat turret di bagian tengah kini akan mencoba disambar, tapi masuknya seorang Lancelot malah membuat Gyu harus menggunakan langsung sebuah Times of Blade dan Fatal Guardian. Nggak ada pemain yang berhasil terkena serangan.
Dan kita lihat dari seorang Eranika yang harus malah terluka dengan adanya serangan Ryan, dan point kill pun terjadi. Belum lagi dengan Onfa yang masih akan menembak dari belakang langsung, memberikan beberapa Rhapsody untuk bisa membuat pasukan dari tim LC pun kini berhasil dipukul mundur. Dengan kini ada beberapa pemain yang juga mulai mengarahkan serangannya ke area samping untuk bisa melihat sepertinya posisi ada pengambilan ke arah buff ya, yang mungkin bisa untuk mereka kuasai. Hexclaw menjadi item lain yang juga udah berhasil diambil oleh seorang Gio kali ini. Mencoba untuk mendapatkan space dengan buff yang haruskah berhasil diambil, tapi Bloody Hand mencoba menghentikan, di mana serang Cleo pun harus malah sendirian. Dibantu kini dengan adanya serang Lancet yang ternyata datang, dan SOD yang tadi sempat juga terpanik. Apakah berhasil membuat pasukan dari teman-teman tim LC pun melakukan pembalasan. Mereka berhasil mendapatkan 2 pemain, tapi mereka ini juga dirugikan ya. Ada 2 pemain dari pasukan tim mereka yang juga harus tersambar dengan eliminasi, dan Onfa masih lebih. Belum lagi dengan bantuan Avatar Guardian yang malah tadi sempat tersambar langsung ke arah serang Kumar. Sempat dihentikan pergerakannya Kumar, tapi nggak cukup mudah untuk bisa mengalahkan Kumar, meskipun ada sebuah opsi lain yang malah diincar oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa malah menangkap sebuah turret di area tengah. Belum lagi dengan Turtle yang harus juga dikunci di area atas sana. Ini menjadi keuntungan yang bertambah sebenarnya buat teman-teman dari tim RRQ dengan 19 poin yang buset. Iklan dulu Pak. Siapa di sini ya? Telinganya langsung. Bajir. Empat dari Merselting. Selting, thank you Bang Selting. Abis ini Bang Selting ikutan ya. Iklan dulu Bang Cleo katanya. Untung nggak ada lanjutannya itu ya. Itu kayaknya aku tahu tuh lanjutannya tuh ya. Lagunya kayaknya itu gak sih bro? Satar hook dibuka, namun Cleo masih gagal untuk bisa menarik pemain, di mana Ores buff yang juga kini akankah mulai mencoba untuk diperebutkan oleh pasukan dari tim Hierarchy. Device harus terasa lagi, di mana pasukan dari tim LC pun masih tertinggal juga beberapa point kill dan juga gold. Beberapa anti-motion pun digunakan untuk bisa mundur ke belakang, tapi ada 2 pemain mencoba untuk memberikan targeting ke arah seorang Eranika, di mana posisinya juga kini dalam posisi yang akan sangat-sangat kritikal banget sini. Tapi malah ada seorang Onfa yang mencoba mengejutkan, di mana beberapa Rhapsody pun harus mencoba menyambar. Eranika dikejar, tapi Bloody Hand yang malah cukup ready memudahkan seorang Lui untuk bisa mengcover posisi, dan point kill terjadi. Bukan hanya karena seorang Onfa, tapi juga karena seorang Gyu yang juga harus kini tereliminasi. Arhook harus sempat dilakukan, di mana Avatar Guardian dan serang Yauda seperti harus malah membuat dirinya pun juga diamankan. Terlihat 2 pemain tersisa dan kini bakal dikeroyok langsung oleh pasukan dari tim LC. Apakah ini bakal menjadi momentum yang bagus untuk bisa membuat mereka melakukan comeback-nya? Comeback yang mungkin bisa terjadi. Kita akan lihat saja dengan pengambilan Carlord yang juga mulai akan dilakukan untuk game yang kali ini. Pasukan dari tim LC mendapatkan momen di mana tadi gerakan-gerakan tambah dari pasukan tim Hierarchy malah membuat mereka pun kini dalam bahaya. Lumayan Gyu yang gak punya cukup banyak darah, apakah masih memaksakan? Tapi Onfa memberikan lagi sebuah keajaiban, di mana double kill dan sebuah triple kill pun harus terjadi. Kira apakah sebuah maniak pun berhasil dilakukan ke arah serang Yori, di mana tembakan dan memberikan luka akan menjadi sebuah kesempatan serang Onfa. Bahkan Sefek pun berhasil didapatkan di sana, dan ini bencana. Buset guys, Sefek is Onfa. Berhasil dia buat dengan permainan yang sangat baik. Tadi membombardir langsung pasukan dari tim LC agar mereka nggak bisa dengan mudah untuk tenang bertahan di game kali ini. Namun lihat ada beberapa pemain yang mulai respon lagi dan mulai mencoba untuk memberikan aksinya. Dimana pengambilan Carlord pun juga akan terjadi di sana. Namun Gyu berhasil mengambil dengan 1 buah retribution-nya. Retribution yang sangat on point dari seorang Gyu membuat Lord pun gagal didapatkan oleh pasukan dari tim LC yang perlahan harus mundur elon-elon. Mereka harus berhati-hati menjaga keseimbangan, karena tentunya Onfa juga kini mulai mencoba untuk memberikan juga lagi dan lagi perbedaan. Ada sebuah penghancuran karakter turret yang kini sepertinya akan dia lakukan, mencoba mengincar sebuah turret yang ada di arah bawah sana, dengan Cleo yang kini harus juga berhati-hati.
mencoba untuk memantapkan diri di area belakang kali ini. Berhasil memberikan defense yang cukup baik. Dimana kita lihat juga ada pengejaran yang juga akan terjadi ke arah Kumar. Yang kini akan dihentikan. Namun Lord pertama ditumbangkan dengan begitu cepat. Dimana Wave Union pun juga perlahan mulai dijalankan di area tengah sana dan mulai mengarahkan serangan ke area atas. Dengan tadi seorang Jack yang akan dijadikan sebuah opsi untuk bisa diincar. Tapi SOD kini malah berhasil terkonek. Dimana serang Den pun kini akan dikejar. Posisi dari segi tim fight memang udah cukup membaik dari teman-teman tim LC. Tapi mereka masih bisa dibilang dalam bayang-bayang ya dari permainan teman-teman tim RRQ ya, khususnya seorang Onva sih yang memang harus mereka cari cara sih untuk bisa menangkal serangannya di game yang kali ini. Gimana pun caranya harus bisa hentiin dulu si Onva sih ya. Menjadi pemain yang sangat superior, sangat kuat, sangat-sangat harus bisa dijaga dengan baik. Namun Avatar Guardian yang kini malah datang memberikan sebuah surprise, mana Jack pun harus tertinggal dan harus terkena geprekan. Jadi ayam gepuk lebih dulu dan Kumar yang juga tadi sempat mencoba untuk membantu kini juga harus dalam bahaya. Damage cukup deras terjadi di mana dirinya harus juga tumbang dan menyisakan Cleo yang harus sendirian. Bencana. Pasukan dari tim RRQ akan langsung mencoba untuk mengamankan ke arah gamenya. You stay welcome. Ini abis ini ada yang mau ikutan lagi ya teman-teman? Ada Tra, ada Zanen, ada Uzi, Tomio, ada Nir, ada Re, sama Selting ya. Bang Selting ikutan kan ya abis ini ya Bang Seltingnya. Ada Antenna Shield yang udah berhasil juga diambil. Ini mencoba untuk mewaspadai mungkin seorang Lui atau mungkin Kumar ya. Dengan damage-nya cuman kalau kita lihat dengan keunggulan yang sekarang udah didapetin dari pasukan timnya RRQ ya. Ini bakal membuat mereka pun mencoba untuk mengambil lagi sebuah pemain. Apalagi dengan tembakan yang juga harus malah menyambar langsung ke arah seorang Erika. Lihat dengan satu Death Sonata yang harus melukai. Yori pun harus berhati-hati. Meskipun kini ada kesempatan dirinya untuk juga bisa melakukan sebuah point kill. Onva yang kini harus mundur lagi. Tapi ada pemain yang tertinggal. Dimana Ryan pun harus malah jadi makanan empuk untuk bisa langsung ditumpangkan duluan. Avatar Guardian malah dilakukan ke arah belakang. Dimana Yoda pun harus mencoba untuk membantu seorang Gyu untuk bisa mengencarkan turret terlebih dahulu di area tengah sana. Beberapa rafsudi pun juga terjadi dan Yori pun harus berhati sementara seorang Jack. Attack speed memang udah cukup berbahaya juga. Sebenarnya bisa jadi salah satu harapan juga untuk bisa ngasih comeback atau mungkin reset ya karena teman-teman dari tim LC, karena mereka membutuhin banget sih sesosok pahlawan yang bisa membuat mereka melakukan sebuah comeback di mana sebuah diversize yang tadi sempat lakukan langsung mau mencoba untuk mengurung seorang Den. Raw sendirian, tap sobat terjadi. Namun Yori pun juga harus terculik di mana seorang Gyu pun mundur kembali ke belakang. Tapi ada sebuah kesempatan di mana base-nya kini akan perlahan dihancurkan dan min satu map kini akan terbuka untuk pasukan dari tim LC. Ada 3 pemain yang mencoba untuk lebih cepat membantu agar wave-nya pun masih bisa ditahan dan Gyu gagal. Bahkan harus tersambar juga dengan satu buah Demon Satanik. Lihat dengan Cleo yang masih juga mencoba untuk melakukan pengejaran dengan Baruk yang mungkin bisa terjadi. Baruk yang tadi sempat dilakukan langsung gagal untuk bisa mengenai karena pemain dan Lordnya kali ini. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa ambil untuk Lord yang pertama ya. Lord pertama ini bakal menjadi tentunya sebuah dukungan banget sih buat teman-teman dari tim LC jika mereka malah berhasil untuk bisa mencuri ya. Lord pertama mereka, nih Lord kedua tapi buat teman-teman dari tim RRQ jika mereka bisa ambil. Kita lihat saja bagaimana inisiasi yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim LC untuk bisa mengambil karena Lord pertama mereka. Dan SOD tadi sempat gagal menyambar, dimana Kumar pun harus tertembak. Dan Sonata pun berhasil untuk mengambil point kill. Legendary sempat terbuka, dimana seorang Yuri pun kini harus mencoba untuk kabur, tapi malah menjadi pilihan. Avatar Guardian yang malah memunculkan tadi seorang Yoda untuk karir depan. Namun untungnya Diversize menjadi penyelamat. Untuk seorang Yuri pun berhasil pulang, namun satu sontekan memastikan seorang Eranika pun harus juga diamankan. Lihat dengan sangat superior, permainannya sangat solid, team fight yang begitu baik. Buat pasukan dari tim LC pun yang pengen coba buat ngambil ke arah Lord pun sulit untuk bisa terjadi. Mereka dibayang-bayangi sama bukan masa lalu ya, tapi lebih ke arah Wave Neon yang juga perlahan mulai menuju ke arah base mereka. Ini yang ngebuat mereka pun gak bisa terburu-buru untuk bisa memasakkan serangan tambahan untuk menuju ke arah Lord sana. Dan ini yang ngebuat mereka pun akankah bakal kehilangan momen untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua. SOD berhasil terkonek.
Dimana Cleo pun juga kini harus tertembak secara perlahan. Arhook pun terjadi, Blooded pun digunakan. Dimana pengambilan Carlo pun berhasil untuk seorang Gyu mendapatkan. Mencoba untuk memaksakan serangan tambahan karena serang Cleo yang juga kini akan ditumbangkan. Onfa muncul Legendary. Eraneka kini akan dikejar. Dimana Jack pun harus malah mencoba untuk melakukan recall. Ada Ryan tadi mencoba membuka vision. Nama dari Wave Minion yang perlahan juga masuk ke arah dalam. Ini bencana. Semakin sulit untuk pasukan dari MHL pun bertahan di area late game di sana. Apalagi dengan adanya serangan Eraneka yang kini harus sendirian. Ada Immortality yang memang berhasil dipecahkan, tapi Yoda pun masih bisa bertahan, di mana akan mencoba untuk memberikan sebuah penjaga lebih untuk bisa menangkal serangan-serangan yang mungkin bisa terjadi, dan Rose Gold Meteor akan jadi pilihan untuk serang Jack. Di mana malah Fake Gun harus malah diamankan duluan, dan base-nya yang cukup terbuka masih gak bisa ditahan dengan Immortality juga harus hilang dari sang Onfa. Maju duluan, di mana Yoda pun mulai masuk. Tadi sempat mencoba untuk menyambar dengan sebuah Future Guardian, tapi harus malah terkena sambaran lain. Di mana point kill pun terjadi lagi untuk pasukan dari tim LC yang masih bisa kuat dalam melakukan pertahanan di game kali ini ya. Bang, rakyat kecil boleh ikut gak? Boleh. Rakyat kecil boleh ikutan. Boleh. Asal jangan wakil Enggak. Maksudku boleh semuanya teman-teman ikutan ya. Ada kosong, ada. Habis ini kosong. Habis ini kalau mau ikutan info aja guys. Boleh. Cara ikut boleh. Kita lihat dengan defense yang masih bisa terjadi dari pasukan teman-teman tim LC. Ini mereka lebih mencoba untuk meminimalisir juga ya bahwa turret di bagian top lane bisa untuk didapatkan oleh pasukan di tim lawan mereka. Paling dari spin kategori Cikarang kalau mau ikutan gratis. Kalau dari spin bisa gratis guys. Cuman kalau gratis kan itu spin itu acak guys. Bisa kalian dapat, bisa kalian nggak dapat gitu ya. Tergantung. Oke, kita lihat. Ada beberapa serangan lain yang juga kini apakah berhasil membuat Cleo pun berhasil dijadikan korban. Namun ternyata defense yang cukup baik. Belum lagi dengan backup yang juga ada di sana. Membuat ternyata satu persatu dari pasukan tim RRQ pun juga harus hilang di bagian depan sana. Dua pemain hilang. The power balance pun juga tadi sempat terjadi. Mana Ryan kini akan pulang. Dan Dan masih memaksakan barrier yang sempat mencoba untuk mengurung seorang Cleo. Berhasil disambut oleh Ryan dan satu split push lain yang terjadi, di mana Jack akan mencoba untuk menghancurkan juga sebuah turret yang tersisa di arah dalam kali ini. Onfa dan Gyu masih sempat untuk bisa pulang, tapi 2 lawan 2 kini harus terjadi dari teman-teman tim LC dan juga RRQ. Barang sepatu bisa mendapatkan Kara Lord yang ketiga ya. Juga ini harus teman-teman dari tim RRQ dapatkan di game kali. Kalau misalnya enggak, ini bakal jadi ada perubahan besar sih. Lo pertama mungkin nggak akan bisa ngasih perubahan besar, dimana pasukan dari tim LC tadi juga nggak bisa dapetin ya. Lord kedua pun sama, tapi Lord ketiga ini menurutku sih akan sangat-sangat berbeda kalau misalnya teman-teman dari tim LC yang malah berhasil untuk bisa ambil ya. Mereka akan dapetin kekuatan tambahan yang bukan hanya untuk bisa ngebuat recovery, tapi juga bisa mungkin ya mengamankan game yang ada di match yang kali ini. 0-3 gak bang katanya. Abis ini masih min 4 kayaknya. Ada Onfa yang berhasil juga memberikan eksekusi lagi. Point kill samban terbuka, di mana Cleo kini bakal dikejar. Jadi pemain yang harus kehilangan lagi sebuah immortality, dan tersambar dengan double kill dengan Avatar Guardian yang juga tadi sempat dilakukan serang Yoda. Gagal mana serang Yuri. Masih mencoba untuk selamat dengan Kumar yang juga harus dijadikan sebuah pengalihan perhatian. Ada seorang Eraneka yang juga datang siap untuk mengcover, di mana serangan kini akan berhasil membuat Onfa pun dihentikan. Jadi pemain yang cukup mahal jika harus terkena eliminasi, dan ini jadi bencana jika Onfa pun harus malah tumbang duluan di arah depan sana. Ini akan menjadi momen yang sangat baik sebenarnya untuk bisa membuat pasukan dari tim LC melakukan perubahan dari segi permainan. Apalagi dengan kini masuknya seorang Eraneka ke arah atas ya. Tadi mencoba untuk mengagetkan langsung beberapa pemain dari pasukan tim RRQ. Apalagi dengan kesempatan juga rest buff yang mungkin kini bisa untuk mereka ambil. Lihat Retribution tadi sepertinya nggak dilakukan oleh kedua jungler ya. Yang sepertinya tadi ada seorang jungler dari Gyu ya. Ini tadi sibuk malah mencoba untuk melakukan serangan terlebih dahulu untuk melakukan pengambilan ke arah purple ya. Setup Kara Lord akan menjadi tujuan khusus untuk pasukan tim LC, tapi mereka memang harus melakukan defense juga ke arah Wave Minion yang ada di arah tengah dan juga yang ada di arah bawah sana ya. Tengah sama bawah mereka harus bisa coba untuk
jaga dulu dari segi wave minionnya. Di mana Avatar Guardian juga tadi sempat terjadi. Serangan masih cukup masif dilakukan. Di mana tembakan dari serang Nier kembali harus memakan sebuah korban. Onfa ditumbangkan. Dengan satu lagi sontekan, Jack melakukan sebuah double kill. Dan apakah ada momen di mana sebuah triple kill pun berhasil untuk bisa terjadi? Dari PM pesan 4. Dengan satu lagi pemain yang kini harus dihentikan, triple kill pun berhasil terkonek. Lihat dengan pengambilan Lord yang kini akan terbuka langsung untuk pasukan dari tim LC. Akan mencoba untuk mengambil Lord yang ada di area atas sana. Ini berarti Bang PM mau 4 ya? Bang PM mau jadi 4 berarti habis ini. Wah, ini Lordnya nggak mau diambil guys. Mereka langsung mencoba untuk ngelakuin one push ya. Wah, meskipun hasilnya kita lihat dengan bantuan sebuah diversasi yang juga terbuka langsung dari seorang Yori. Kini harus membuat Den pun hampir saja ditumbangkan. Namun masih ada Gyu yang juga masih memaksakan. Kosong ada tapi di match 4 Isak. Mau kasak? Di 3 kayaknya di fullin sama Bang PM. Iya, mereka nggak Lord guys. Itu sayang banget. Ini malah si Lancelotnya sendirian ya. Dan ada Wave Neon yang perlahan mulai mencoba untuk menghancurkan base yang tersisa di arah belakang. Ini bakal menjadi bencana di mana mereka akan sulitkah dalam melakukan pertahanan sendirian. Ini si Kumar benar-benar sulit banget guys. Si Eranikanya diam bro. Loh, wah untungnya masih bisa ditahan ya. Tapi ini udah satu push lain udah bisa harusnya ngubah kemenangan sih buat teman-teman dari tim RRQ. Tapi mereka lebih memilih untuk bisa ngamanin ke arah Lord terlebih dahulu ya. Dimana Lord pun berhasil diambil. Jack pun harus mencoba untuk memberikan bantuan lebih. Dimana Den tadi sempat tersambar. Bagi kedua pun juga akan terjadi. Dimana Jack pun juga harus terkena langsung sebuah Avatar Guardian. Dan satu pukulan membuat endgame pun terbuka. Dengan kemenangan yang harus terjadi dari pasukan tim RRQ. Dan harus membuat LC pun dikalahkan untuk game yang kali ini teman-teman ya. Di 4 Isak main ya. Isak sendiri kah? Di match 4 kah? Di match 2 kita lihat teman-teman dari tim LC sebenarnya masih bisa nahan gak sih guys kalau Lancelotnya tadi muncul guys? Gak saja kenapa nggak Lord? Iya sayang banget mereka. Isak cuma satu doang berarti mainnya di game keempat ya. PM mau 4 katanya tadi. Bang PM mau 4 orang. Slotnya ada 5 ya Bang PM ya. Ada Bang Selting juga donate 14.000 berarti 3 game. Bang Selting berarti mainnya 3 game ya Bang Selting ya. Ada MVP terjadi ke arah seorang Onfa ya. Masih jadi pemain yang sangat berbahaya. Apalagi dengan 27 poin kill yang malah berhasil dia dapatkan untuk game yang kali ini. Di 4-0 guys. Yang kosongnya di match 4. Di 3 full kayaknya. Tadi Rift nambah juga slotnya jadi 12 ya. Kalau mau ikutan di game 4 boleh ya. Bang Afren paling ada kosong di 4. Ada 3 emas dari Ryan dan juga Gyu ya. Boleh kalau mau antri boleh. Bang, halo Joy. Ada MVP dari Yori kalau dari tim kalah sama Jack yang dapetin emas ya. Sama 3 silver dari Eranika, Kumar dan juga Cleo. Mereka udah kuat banget sih guys. Tadi ada kesempatan juga buat mereka sebenarnya dapetin comeback ya. Cuman emang ada gerakan-gerakan yang sayangnya ya harus membuat tim ini menelan sebuah kekalahan. Is oke Bang Cleo udah ngasih yang terbaik ya. Tadi permainnya juga udah bagus banget kok. Cuman dari timnya RRQ mereka emang spesial sih guys. Ini kalau dalam bentuk makanan ini mereka pakai martabak spesial Wisman teman-teman ya. Karena mereka punya seorang Aonfa guys.
27 poin kill guys dikumpulin guys. Itu bukan menjadi salah satu yang mudah ya. Bersama Gyuin juga ternyata udah berhasil dapetin sekitar 15 poin kill ya. Ada Ryan juga cukup banyak nge-follow up dengan assist yang banyak bersama Den. Buset guys, ini Den juga 37 assist ya. Dengan Yaudah yang dapetin silver, tapi tentunya ya sebuah impact-nya juga sangat-sangat berasa tentunya buat teman-teman dari tim RRQ guys. Ini statistiknya dan kita akan coba masuk ke game yang ketiga ya guys. Let's go.